Pak Roman, di debat kali ini KPU melarang kandidat bertanya dengan singkatan. Apakah aturan ini bisa membuat debat makin menarik dan juga substansial, Pak? Ya, saya kira kalau kebijakan itu saya kira betul ya. Karena ini bukan bukan cerdas cermat anak-anak ya, tapi ini lebih pada substansi ya. Apalagi singkatan sekarang itu satu singkatan itu bisa banyak maknanya seperti itu. Itu saya kira baik ya. Jadi supaya kita tidak tersandung oleh hal-hal kecil yang tidak substantif begitu ya. Saya kira itu kemajuan, justru kemajuan ya. Dan kalau kita lihat bahwa dalam debat itu kita mau melihat ketajaman berpikir orang, ya bukan tersandra oleh hal-hal kecil seperti kasus-kasus singkatan seperti itu. Itu aja Bu Marcelina. Ya, kalau soal tema kali ini yang diangkat adalah pertahanan keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Nah, Pak Roman, kalau Anda melihat apakah memang ini Capres Prabowo Subianto yang akan paling diuntungkan kalau melihat dari pengalaman dan juga sisi gaya komunikasinya, bagaimana peluangnya menurut Anda? Ya, tentu kalau konten ya pasti Pak Prabowo yang kuasai betul ya. Tapi saya kira karena ini tema yang sifatnya umum, tentu sebagai kapasitas capres, saya kira Pak Anies dengan Pak Ganjar juga saya kira pasti ya menguasai. Apalagi dengan tim sukses di belakangnya juga pasti juga memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan harapan begitu ya. Tapi memang kalau per konten ya Pak Prabowo ya day by day itu yang dipikirkan ya. Tapi saya kira karena sekali lagi karena ini sudah ruang yang sangat terbuka, saya berpandangan bahwa tidak ada jaminan bahwa Pak Prabowo akan lebih dominan dibandingkan yang lain. Baik. Nah untuk ini Bu Marcelina, saya ingin karena ini terulang pada jangan sampai terulang pada debat capres kali ini ya, terkait dengan pertahanan keamanan ya. Kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada informasi-informasi yang tidak boleh dibuka. Nah saya tidak tahu KPU apakah sudah buat kisi-kisi belum ya. Misalnya postur pertahanan itu tidak boleh diketahui oleh publik ya. Baik. Rahasia negara tidak boleh diketahui oleh publik. Nah ini yang saya saya khawatirkan karena KPU tidak buat kisi-kisi, lalu mungkin ini nanti akan terulang ya. Misalnya pada debat kali lalu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo waktu itu mengatakan bahwa pertahanan Indonesia lemah. Nah itu kalau ikut Undang-Undang Keterbukaan Informasi tidak boleh ngomong itu. Itu tidak boleh karena itu informasi yang rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik. Nah ini saya tidak tahu apakah KPU sudah membuat kisi-kisi atau tidak. Tapi saya berharap apa yang kita bicarakan hari ini misalnya didengar oleh tim supaya itu kemudian tidak disampaikan nanti malam ya. Apalagi debat capres itu menjadi tontonan seluruh dunia ya. Seluruh publik. Bayangkan kalau kita membuka data-data tentang intelijen, data-data tentang pertahanan keamanan yang harusnya ditutup. Nah ini saya kira memang kalau saya secara pribadi khawatirkan itu akan disampaikan karena misalnya KPU saat membuat kisi-kisi itu misalnya tidak melibatkan misalnya Komisi Informasi Pusat, kayak mereka yang bisa memilah mana informasi yang boleh dibuka, mana informasi yang tidak boleh dibuka. Itu aja, Ibu Marcelina. Ada rambu-rambu tambahan nampaknya soal sensitivitas dari isu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.